Mulai dari korupsi yang sudah mengakar puluhan tahun di setiap lapisan birokrasi pemerintah, sistem pendidikan yang gak mampu beradaptasi sama tantangan global dan dunia modern saat ini, tidak adanya kepastian hukum yang akhirnya bikin investor dan pebisnis kehilangan kepercayaan, daya beli masyarakat yang terus merosot akibat pembiaran aksi sindikat judi online dan pinjol ilegal, dan puncaknya, kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja formal buat jutaan angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahun. Di tengah situasi seperti ini, aku paham banget, banyak dari masyarakat yang ngerasa putus asa. Rasanya kayak nggak ada peluang lagi buat bisa bertahan. Kerja sebagai profesional terancam PHK. Mau coba buka usaha, daya beli masyarakat udah jatuh. Bahkan jadi ASN atau PNS sekalipun bisa terdampak efisiensi anggaran. Semuanya terasa serba salah. Tapi meskipun sulit, kita harus cari cara buat bertahan. Karena itu di video kali ini, kita akan bahas strategi bertahan di tengah ekonomi yang sulit, kesalahan finansial yang harus kamu hindari, dan yang paling penting, gimana sih caranya tetap bisa dapetin penghasilan tambahan meskipun persaingan usaha makin ketat dan lowongan kerja makin sedikit. Yang pertama, sebelum kita bahas tentang nambah pemasukan, aku mau bahas dulu gimana sih kita ngelola uang di saat ekonomi yang susah kayak sekarang. Ada 3 prinsip utama yang aku saranin nih buat kamu supaya bisa survive di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah jangan sampai kamu nambah utang baru. Yang kedua, pertimbangin dengan matang setiap pengeluaran kamu di tahun 2025 ini. Dan yang ketiga, jangan ngambil risiko keuangan yang berpotensi bikin keuangan kamu jadi terpuruk. Aku tahu banget, banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam utang, pinjaman online, pay later, cicilan konsumtif. Awalnya kebiasaan utang ini terasa membantu ya. Pengen beli sesuatu, bayarnya bisa nanti aja. Tapi lama-lama, kebiasaan ini jadi ketergantungan. Dan begitu kita masuk ke lingkaran utang, hidup kita tuh bakalan stuck. Keuangan kita nggak bakalan bisa berkembang. Dulu mungkin kita masih bisa bebas belanja dengan pay later tanpa mikir panjang. Tapi sekarang di tahun 2025 ini, ketika PHK bisa datang kapan aja, bisnis bisa goyah kapan aja, setiap rupiah harus punya tujuan. Terus dalam mengambil risiko keuangan, di situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini, aku saranin kamu jangan ngambil keputusan yang berisiko besar. Jangan terburu-buru berinvestasi atau ngambil tawaran bisnis yang gak kamu pahami. Sekarang ini bukan waktunya buat spekulasi. Buat kamu yang punya pengalaman investasi dan ketahanan